Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi ya, bersama dengan saya, Ibu Wiwin Aristin. Dalam kegiatan pokok ekonomi ada 3, yaitu yang pertama adalah produksi. Kita akan membahas mengenai pengertian produksi, faktor-faktor produksi, nilai guna barang produksi. Yang kedua adalah distribusi. Kita akan bahas mengenai pengertian distribusi, lembaga distribusi, fungsi distribusi. Dan yang ketiga adalah tentang kegiatan konsumsi. Kita akan bahas mengenai pengertian konsumsi, faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi, dan pelaku kegiatan konsumsi. Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai kegiatan produksi. Apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah segala usaha atau kegiatan manusia untuk membuat, menghasilkan, dan meningkatkan guna suatu barang atau jasa sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam kegiatan produksi, kita mengenal yang namanya produsen. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Seorang produsen harus memperhatikan 3 hal dalam melakukan produksi. Yang pertama adalah what, barang apa yang akan diproduksi. Kedua, how, bagaimana memproduksi barang tersebut. Ketiga adalah for whom, untuk siapa barang itu diproduksi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai faktor-faktor produksi. Apa yang dimaksud dengan faktor produksi? Faktor produksi adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Faktor-faktor produksi yang pertama adalah faktor produksi alam atau sumber daya alam. Di antaranya adalah air, tanah, bahan tambang, dan iklim. Faktor-faktor produksi yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja atau sumber daya manusia. Faktor produksi tenaga kerja terbagi menjadi 1 berdasarkan sifat, yaitu tenaga kerja rohani, tenaga kerja yang hanya menggunakan kekuatan pikiran. Sedangkan tenaga kerja jasmani, tenaga kerja yang hanya menggunakan tenaga fisik. Yang kedua adalah tenaga kerja yang berdasarkan tingkat pendidikan dan pelatihan. Di antaranya pertama adalah tenaga kerja terdidik, tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih, tenaga kerja yang memerlukan pelatihan. Dan yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan. Faktor-faktor produksi yang ketiga adalah faktor produksi modal atau sumber daya modal, terbagi menjadi pertama menurut subjeknya, yaitu sumber daya modal perorangan, sumber daya modal yang hanya dimiliki oleh individu atau satu orang. Yang kedua adalah sumber daya modal kemasyarakatan, sumber daya modal yang berdasar dari orang banyak dan kepentingan orang banyak. Sumber daya modal menurut sifatnya adalah sumber daya modal tetap, modal yang tidak langsung habis sekali pakai. Modal lancar adalah modal yang habis dalam satu kali proses produksi. Modal menurut bentuknya ada modal konkret, modal yang terlihat nyata dalam proses produksi, modal abstrak, modal yang tidak tampak tetapi manfaatnya besar bagi proses produksi. Modal berdasarkan sumbernya, yaitu ada modal sendiri, modal yang berasal dari kepemilikan pribadi. Yang kedua adalah modal asing atau modal pinjaman, yaitu modal yang diperoleh dari pihak lain. Faktor produksi yang keempat adalah faktor kewirausahaan. Dalam kegiatan kewirausahaan diinginkan ada seseorang yang memiliki kemampuan menyatukan faktor-faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal. Seorang wirausaha harus memiliki yang namanya keahlian mengatur, keahlian bidang teknis, dan keahlian mengorganisasi. Nilai guna barang produksi. Kegiatan produksi selain menghasilkan barang juga menambah nilai guna suatu barang. Ada nilai guna kepemilikan. Nilai guna barang bertambah apabila barang berpindah kepemilikan. Nilai guna bentuk. Nilai guna barang bertambah apabila barang mengalami perubahan bentuk. Nilai guna waktu. Nilai guna barang bertambah apabila digunakan pada saat yang tepat. Nilai guna tempat. Nilai guna barang bertambah apabila adanya perbedaan tempat. Demikian materi tentang kegiatan produksi. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.